dan fraksi dinding kiri terbongkar 1 min F. Rumusnya H sama dengan FH plus 1 min F dan kurung HG plus HR underscore B. Yang kedua, Buram cluster renewal model dengan asumsi bahwa klaster buram sehingga radiasi yang hanya berperan di permukaannya. Model pembaharuan klaster dapat dinyatakan sebagai masalah perpindahan panas transient. Rumusnya adalah dou T dalam kurung X, T per dou T sama dengan A dou pangkat 2 T X, T per dou X pangkat 2 bersama T X, 0 sama dengan Tibet dibagi 2. A T X sama dengan 0 dou T 0, T per dou X sama dengan tinggi wall per tinggi air wall per KR. T 0, T min tinggi wall T wall X struktur hingga dou T per X, T per dou X sama dengan 0. Nah, saya mau meralatkan tadi, maksudnya T di sini adalah suhu. Mari kita lanjutkan, gimana dengan fraksi solid dengan cluster dan konduktivitas efektif kombinasi gas solid dalam cluster. Yang terakhir ini dapat direpresentasikan erat dengan hubungan yang diberikan oleh Gelperin dan Henschel. Rumusnya adalah konduktivitas B per konduktivitas gas solid sama dengan 1 ditambah epsilon B dalam kurung 1 min L konduktivitas P tutup kurung plus konduktivitas G L konduktivitas P ditambah 0,28 buka kurung 1 min epsilon B tutup kurung pangkat 0,6 delta P L konduktivitas G. Koefisien perpindahan panas dinding diberikan oleh H wall sama dengan konduktivitas G per dou dP dan H R wall sama dengan 4 dou dalam kurung suhu wall ditambah suhu bed per 2. Perpindahan panas pada fluid bed dapat ditemui di berbagai industri karena massa dan transfer panas karakteristik menguntungkan mereka. Mungkin salah satu contohnya adalah tahan panas dan ekspansi termal rendah sehingga menyebabkan struktur material tersebut tidak berubah terhadap panas. Ya, saya Gofar Arianzas. Saya mungkin akan menjelaskan tentang penerapan perpindahan panas. Berikut adalah beberapa aplikasi pengolahan yang menonjol, seperti kayak meliputi pelapisan granulasi, pengeringan, dan sintetis bahan bakar, bahan kimia dasar, dan polimer. Nah, dalam kondisi seperti pembentukan hotspot atau zona adalah sebuah fenomena yang dapat sangat berpengaruh kinerja keseluruhan reaktor. Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam terhadap perpindahan panas ini di fluides bed ini sangat relevan. Jadi benar-benar memang sangat dibutuhkan sekali ilmu perpindahan panas ini pada fluides bed. Nah, hidrodinamika fluides bed ini telah diteliti oleh banyak peneliti. Jadi ilmu ini sebenarnya sudah sangat berkembang untuk sekarang ini, dan memang sudah banyak hasil-hasil yang mungkin lebih maju jauh ketimbang teori pada saat teori ini dikeluarkan. Nah, salah satu contoh aplikasi yang saat ini dikembangkan dalam fluides bed ini adalah dalam beberapa tahun terakhir Inframerah PR teknik sebuah non-invasif baru metode untuk mengukur suhu di fluides bed setelah dikembangkan. Jadi kita bisa mengukur suhu pada fluides bed itu sendiri. Ya mungkin untuk suhu hidrotermik dan eksotermiknya. Ya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perpindahan panas transient dalam cluster. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh dinding tidak diserap pada batas melainkan diserap dalam emulsi. Solusinya harus mencakup bahwa untuk influx bercahaya yang bervariasi melalui cluster dan merupakan fungsi dari suhu emulsi. Jadi dalam perpindahan panas tadi disimpulkan bahwa ada beberapa jenis-jenis model yang digunakan. Ada 2 jenis umum model mekanistik dalam literatur untuk emulsi
atau cluster sebagian dari base ke dinding perpindahan panas untuk base fluides yang beredar pada desain. Model tradisional yang mengasumsikan bahwa cluster tiba di dinding dan geometri tetap kaku sampai daun. Kondisi operasi bakar khas radiasi merupakan komponen penting dari perpindahan panas keseluruhan dari cluster ke dinding. Ada perpindahan panas radiasi antara volume internal cluster pada jarak yang berbeda dari dinding serta antara volume internal dan dinding pada bagian internal desain. Solusi yang tepat dari model ini harus mencakup perpindahan panas radiasi internal dalam prediksi suhu. Ya. Oke, saya di sini melanjutkan. Jadi jenis model umum kedua mengabaikan setiap gradien suhu di klaster. Mengasumsikan klaster buram dan bahwa ada pertukaran terus-menerus dari partikel antara klaster dan interiorizer. Berikutnya ini perbandingan antara model pertama dan kedua. Perbandingan dari dua jenis umum menunjukkan kecenderungan umum sebagai parameter kunci bervariasi. Mereka menunjukkan sensitivitas yang berbeda dari perubahan diameter partikel dan kepadatan. Penentuan kepadatan batch. Penentuan model mana yang karakteristik lebih appropriate, proses menanti pemahaman yang lebih baik dari perilaku cluster di dinding dan. Ya, mungkin saya sekarang akan menjelaskan tentang notasi. Notasi ini biasanya dipakai dalam rumus-rumus perpindahan panas tentang fluid. Yang pertama ini ada dp. dp itu partikel diameter. Partikel diameter itu biasanya partikel yang diameter partikelnya, bahannya itu partikelnya berapa. Nah, untuk UBG ini background or fluidation velocity. Velocity-nya itu apa? Background apa fluidasinya. UMF minimum fluidation velocity. VP yaitu time average partikel waktu rata-rata dari velocity-nya itu sendiri. UV time average particulate mass flux. Waktu rata-rata mass flux-nya ini biasanya ini dengan M43. KP biasanya particle density KG sama dengan M43. RP standar deviasi untuk particle temperature distribution. IB particle density fraction 3D. I2D particle density fraction 2D. I3D particle density fraction 3D. Sebenarnya IP sama I3D ini sama, cuman mungkin untuk beberapa benda yang ataupun material yang hanya mempunyai cuma 2 dimensi dipakai seperti ini, ya kan? Kalau untuk A itu fitting parameter sama dengan B juga itu fitting parameter. CPP ini particle heat capacity, kapasitas panasnya biasanya diukur pakai joule. Kalau TP ini partikel temperatur dari partikel itu sendiri. Nah, kalau HP partikel heat flux. Ya, jadi mungkin itu aja yang dipakai notasi yang dipakai untuk perpindahan panasnya. Mungkin sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian bisa pakai video pakai HP, terus nunjukin video kayak gini